Awal Desember tahun 1991, ada sebuah kisah yang menggegerkan desa Winong Asri. Kisah yang tak masuk akal diterima oleh pikiran nalar manusia. Tapi itulah kisahnya. Mau percaya atau tidak, yang pasti kisah ini tak dapat dilupakan oleh para warga sekitar penduduk Winong Asri begitu saja. Dikisahkan oleh keluarga Pak Kusmin, seorang peternak telur yang lumayan kaya. Berkat kerja kerasnya itu, dia memiliki ribuan ayam-ayam petelur dengan hasil yang begitu banyak. Warga sekitar sangat beruntung dengan adanya usaha Pak Kusmin, karena dengan adanya usaha tersebut, warga sekitar mampu mengurangi angka pengangguran. 3 tahun sudah, usaha Pak Kusmin melesat cepat dengan hasil yang begitu memuaskan. Meski begitu, Pak Kusmin tak pernah lupa untuk bersedekah, dan mungkin itu sebagai salah satu cara kenapa usaha yang dimiliki oleh Pak Kusmin tambah berkembang, yaitu dengan cara berbagi dengan orang lain. Seperti biasanya, Pak Kusmin mengawali harinya dengan cara memberi makan ayam-ayamnya, dan setelah itu dia akan mengambil telur-telur dari ayam tersebut. Senyum bahagia Pak Kusmin tersungging di bibirnya. Hasilnya banyak dan melimpah. Dia pun mulai menimbang telur-telur tersebut dibantu oleh 2 karyawannya. Awalnya tak ada yang aneh, semua berjalan seperti biasanya. Tapi saat sedang asik membersihkan kandang, tiba-tiba Pak Kusmin dikejutkan dengan teriakan dari Kang Pujo, salah satu karyawannya. Kang Pujo berteriak saat mendapati telur-telur itu tak ada isinya. Dan setelah diperiksa Pak Kusmin, ternyata Kang Pujo benar. Separuh dari telur-telurnya hanya tinggal cangkang. Dan anehnya, telur itu masih bulat utuh. Hanya saja isi telurnya telah hilang. Pak Kusmin hanya menganggap kalau telur-telur tersebut pengaruh dari pakan ayamnya sendiri. Bisa jadi pakannya yang kurang bervitamin untuk ayam-ayamnya, sehingga mempengaruhi hasil telur. Tapi ternyata anggapan Pak Kusmin itu salah. Ketika dia mendapati telur-telurnya dengan kondisi tanpa isi, padahal Pak Kusmin sudah memberi pakan yang lebih mahal dengan kandungan vitamin yang lebih tinggi. Semakin hari telur-telur itu semakin sering ditemui dengan kondisi yang sama, dan itu pun berpengaruh dengan hasil yang kurang memuaskan. Pak Kusmin sepakat bermusyawarah dengan para pekerjaannya. Mereka saling berbeda pendapat dan argumen yang berbeda-beda. Dalam benak Pak Kusmin sendiri, siapakah di balik kejadian ini? Apa motif dan tujuannya? Dan apa mungkin ada orang yang iri pada usaha Pak Kusmin sehingga tega merusak usahanya? Pertanyaan demi pertanyaan pun menari di otak Pak Kusmin. Kejadian itu mampu membuat seluruh warga geram lantaran mengaruhi pemasukan mereka. Akhirnya setelah bermusyawarah, mereka pun memutuskan untuk mendatangi seorang paranormal yang tersohor di desa sebelah, Mbah Mukidi. Laki-laki tua bertubuh bungkuk itu mulai menunjukkan aksinya, dan dia memilih waktu di malam hari untuk membantu permasalahan Pak Kusmin tersebut. Tepat jam 12 malam, suasana seakan sepi seperti kuburan. Langit yang gelap menambah aura kemistisan di kandang ayam milik Pak Kusmin. Mbah Mukidi kemudian duduk bersila di depan menyan yang terbakar dan dupa yang semakin menyeruak. Mbah Mukidi kemudian memejamkan matanya sambil membacakan sebuah mantra. Tiba-tiba, dia tertegun dengan apa yang ada di depannya. Jerangkong, kata Mbah Mukidi yang membuat seluruh bulu kuduk sekitar seketika meremang. Dengan sigap, Mbah Mukidi lalu mengusir makhluk itu menggunakan daun kelor. Seketika makhluk itu lenyap dari pandangan. Menurut penuturan beliau, jerangkong adalah hantu pencuri telur dari sarang. Dalam mitologi masyarakat Jawa kuno, pada saat makan telur yang dicurinya, jerangkong digambarkan berwujud kerangka tulang manusia dengan kepala tengkorak. Dan setelah makan telur tersebut, jerangkong itu pun pergi dan lenyap dalam bentuk asap putih. Telur yang dimakan jerangkong tersebut tetap utuh dan tidak pecah, namun isinya kosong. Makhluk halus ini makan telur dengan cara menghisapnya melalui lubang pori-pori pada kulit telur tersebut.
Jerangkong sendiri dipercaya berasal dari arwah orang yang mati, yang semasa hidupnya suka mencuri telur. Dan setelah dia mati, arwahnya gentayangan dan menjadi jerangkong. Jerangkong dipercaya sering keluar masuk melalui salah satu lubang kecil di kuburan. Dia akan keluar petang hari dan pulang menjelang fajar. Ketika jerangkong pulang dan beraksi, maka ia akan masuk ke sebuah lubang di kuburan miliknya. Mendengar penuturan dari Mbah Mukidi, Pak Kusmin beserta warga saling berpandangan dan merasa ngeri. Karena bertahun-tahun mereka tinggal di desa Winong Asri, baru kali ini menemui kasus yang tak lazim seperti ini. Mbah Mukidi pun tak menyangka kalau kasus jerangkong yang lama terpendam kini muncul kembali. Menurut cerita Mbah Mukidi, kasus jerangkong terakhir dia dengar saat umur 15 tahun, di mana pelaku jerangkong adalah salah satu warga desa yang menganut aliran sesat. Dan sebagai syarat dari ilmu tersebut adalah dengan cara memakan kuning telur sebanyak-banyaknya setiap malam Jumat Wage. Tapi naas, kesialan ternyata menimpa laki-laki tersebut, di mana ada salah satu warga yang melihat aksinya, lalu mengeroyoknya hingga mati. Sejak kematian laki-laki itu, warga selalu ditemparkan dengan makhluk jerangkong. Makhluk yang berwujud tengkorak itu selalu menghantui para peternak ayam, di mana jerangkong memakan ludes telur-telur yang dari ternak mereka. Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Pak Kusmin. Mbah Mukidi kemudian menganggukkan kepalanya secara perlahan sambil memikirkan strategi yang pas. Jerangkong akan kembali ke kuburannya saat menjelang fajar. Tapi yang menjadi kendala adalah di mana letak kuburan tempat jerangkong bersemayam. Karena diketahui, di desa Winong Asri ada beberapa tempat pemakaman umum, dan hal itu akan mempersulit pencarian jerangkong itu sendiri. Maka diputuskanlah oleh Mbah Mukidi untuk melakukan ritual terlebih dahulu. Beliau kemudian bermunajat minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam mengungkap misteri jerangkong. Entah dari mana datangnya, Mbah Mukidi lalu mengambil tempurung kelapa yang ada di depannya. Batok kelapa itu lalu diberi lubang kecil, dan setelah itu Mbah Mukidi meletakkan batok kelapa tersebut di atas salah satu tanah kuburan. Dan setelah menunggu beberapa jam, akhirnya penantian itu pun tiba juga. Ada kepulan asap putih yang mendekati kuburan, di mana batok kelapa itu berada. Kumpulan asap itu lalu masuk ke dalam batok kelapa tersebut. Dengan cepat, Mbah Mukidi pun menutupnya dengan kain mori yang diberi mantra. Jerangkong pun terperangkap di dalam batok kelapa tersebut. Dan paginya, batok kelapa itu dipecah oleh Mbah Mukidi. Dan alangkah kagetnya Pak Kusmin ketika melihat ada beberapa tulang jari tangan orang mati yang berada dalam batok tersebut. Setelah tertangkapnya jerangkong itu, Pak Kusmin bisa bernafas lega. Usahanya kini kembali melesat tajam